Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang ciri-ciri tunas yang akan membawa bunga. Pada video sebelumnya kita sudah membahas jenis tunas pada tanaman anggur, yaitu tunas vegetatif dan tunas generatif. Nah, pada video kali ini saya coba akan membahas lebih detail terkait tanda-tanda suatu anggur akan berbuah dilihat dari tunasnya, dari bentuk tunasnya sebelum sprout atau sebelum muncul. Nah, video yang sebelumnya sudah menjelaskan terkait jenis vegetatif dan generatif. Vegetatif yang bertugas untuk mengembangkan tanaman anggur, sedangkan generatif yang membawa bunga, dan bunga itu yang biasanya menjadi buah. Nah, sekarang pada video kali ini lebih spesifik, kita coba teliti mana tunas yang akan membawa bunga dilihat dari bentuknya. Nah, bisa dilihat pada tunas yang satu ini. Coba kita perhatikan dari ukuran mata tunasnya. Jadi sebelum dipangkas pun kita bisa lihat mana mata tunas yang berpotensi untuk membawa bunga. Kita lihat dulu pada tunas yang belum dipangkas. Nah, ini terlihat satu cabang anggur. Nah, ini belum saya pangkas. Kita lihat ukuran mata tunasnya. Nah, bila dilihat ukuran mata tunasnya, ini terlihat kecil, terlihat ramping. Bisa dipastikan tunas-tunas air yang muncul ini tidak akan membawa bunga. Berbeda dengan tunas yang membawa bunga, ukurannya biasanya lebih besar dan lebih gemuk. Sekarang kita lihat pada cabang yang ini. Nah, coba kita perhatikan, ini bentuknya lebih gemuk, kemudian lebih besar ketimbang misalkan cabang ataupun mata tunas di dekat pangkal. Kalau mata tunas di dekat pangkal umumnya sih kecil ya. Nah, tapi kalau yang di ujung, karena mungkin nutrisinya banyak mengarah ke ujung, maka mata tunas di ujung umumnya lebih besar, lebih gemuk. Nah, mata tunas ini yang kemungkinan besar akan membawa bunga. Nah, sebelum kita pangkas, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, lebih baik kita melakukan pemupukan terlebih dahulu. Biasanya saya melakukan 4 kali pemupukan, masing-masing tiap minggu saya pupuk, kemudian menggunakan pupuk KNO3 sama KNO3 putih sama MKP. Jadi ketika dipupuk rutin tiap minggu selama 4 kali, ya setiap minggu masing-masing sekali seminggu, kemudian dilakukan rutin selama sebulan, total ada 4 kali pemupukan. Biasanya tanaman anggur akan menunjukkan tanda-tanda kalau dia siap untuk dibuahkan. Contohnya pada cabang yang sudah berbuah, terlihat daunnya ini terlihat lebih tua, lebih hijau, kemudian bentuknya juga melengkung. Ini menunjukkan si cabang sudah siap untuk berbuah. Nah, ini terbukti, kita lihat
dalam satu cabang ini, terlihat menghasilkan satu, dua, tiga cabang generatif ya. 3 cabang generatif dengan masing-masing cabang membawa 1 hingga 2 buah dompol anggur. Oke. Jadi ketika kita hendak memangkas pohon anggur atau cabang anggur, sebenarnya pangkasnya harus di mana sih? Biasanya dari saran dari para suhu anggur ya, mereka menghitung jumlah daun dari dasar dari pangkal sini ya. Biasanya sih dihitung 12 sampai 15 daun. Di situ baru dilakukan pemangkasan. Ada juga yang melakukan pemangkasannya di pangkal. Kalau pemangkasan di pangkal untuk tumbuh besar biasanya cukup lama, makanya saya lebih memilih pangkasnya setelah 12 sampai 15 daun gitu. Nanti akan kelihatan mana yang akan berpotensi menghasilkan buah. Nah, kalau kita lihat juga cabang yang ini ya, cabang yang ini kita lihat ukuran mata tunasnya. Ini ukuran mata tunasnya, yang tunas airnya relatif lebih kecil, kecil. Maka yang harus kita lakukan lebih sabar, jangan buru-buru ingin cepat membuahkan, tapi kita fokus dulu ke menyuburkan tanaman. Bila tanamannya subur, nanti batangnya besar, mata tunasnya juga besar, situ akan berpotensi untuk menghasilkan buah. Oh ya, kalau di video yang saya buat, saya tidak memakai mazhab primer, sekunder, tersier. Saya karena ini hobi ya, sekali lagi saya memakai mazhab sebanyak-banyaknya cabang. Bisa dilihat tanaman anggur saya ini memang saya bertujuan sejak awal membuat tanaman anggur sebagai kanopi ya, semacam kanopi, makanya saya memperbanyak cabang. Ketika cabangnya sudah banyak, tujuan saya mungkin tercapai ya, akan terbentuk batang-batang yang akan menutupin teralisnya, dan itu menjadi kanopi. Apakah anggur bisa berbuah? Bisa, buktinya seperti ini. Di video ini terlihat di tanaman anggur yang saya pelihara sudah terbentuk banyak buah. Kalau saya hitung ini sekitar 50 dompol dengan sistem kemarin yang saya lakukan pembuahan secara acak ya, secara acak. Ini pembuahan pertama secara acak. Untuk hasil yang lebih bagus memang kita harus mengupayakan tanaman anggur ini sehat dulu, kemudian batang yang akan kita buahkan minimal sebesar batang pensil. Semakin besar batang, maka potensi cabang generatif yang muncul semakin besar. Semakin besar berarti dompol yang dihasilkan juga semakin banyak dan semakin besar juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada hari ini, pada video ini. Semangat semua para rekan-rekan penghobi anggur. Bila ingin membuahkan anggur, yang harus dilakukan adalah 3S. Sabar, sabar, sabar. Kita harus sabar merawat anggur sampai pohonnya subur, kemudian sabar memupuk, kemudian sabar lagi merawat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.